Di dalam agama kita ada 3 pokok ajaran. Yang pertama akidah, ibadah, dan akhlak. Inilah 3 pokok ajaran agama Islam yang nanti dibingkai dalam bentuk syariatul Islam. Dan inilah yang kemarin di bulan suci Ramadan kita godok. Kita digodok, kita diberikan pelatihan sepanjang bulan suci Ramadan. Ketiga hal ini, akidah kita diberikan pelatihan, ibadah kita diberikan pelatihan, begitupun akhlak kita diberikan pelatihan. Maka tujuan daripada pelatihan itu adalah agar kemudian kita menjadi hamba-hamba yang muttaqin. Ketiga perkara ini bukan tanpa masalah dan problematika. Karena ketiga masalah ini kalau kita salah-salah bisa kemudian menimbulkan malapetaka dan bencana. Dalam 3 perkara ini muncul problematika yang sangat berbahaya bagi persatuan dan ukhuwah Islamiyah kita. Ada muncul istilah takfiri, ada muncul istilah bid'ah, ada muncul istilah sesat, ada muncul istilah musyrik. Yang terkadang ini bisa memecah belah umat. Coba kita telaah misalnya di dalam masalah akidah. Banyak muncul dari zaman dulu terpicu ketika terjadi tahkim, peristiwa di mana Sayyidina Ali bin Abi Thalib bersengketa dengan Muawiyah. Maka disitulah muncul peristiwa takfiri yang menghalalkan darah kaum muslimin antara satu dengan yang lainnya. Dan kemudian berkembang sehingga kita mengenal di dalam aliran teologi ada ahli sunnah wal jamaah, ada mu'tazilah, ada syiah, ada murji'ah, ada khawarij. Dan terkadang kelompok-kelompok teologi ini kalau sudah kemudian mentakfiri, maka dia sudah tidak mengenal lagi yang namanya saudara seagama. Lalu kita lihat di dalam masalah ibadah. Di dalam masalah ibadah ini ada mazhab. Ada mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali yang masyhur di kita. Ini di dalam masalah ibadah. Dan terkadang ada orang yang membid'ahkan satu kelompok, satu mazhab dengan mazhab yang lainnya. Begitupun di dalam masalah akhlak, yang nanti wujudnya akhlak ini dalam bentuk tasawuf. Karena akhlak itu adalah bagaimana makhluk membuat cinta khaliq, maka dipergunakan jalur akhlak di dalamnya. Hati ikhlas, tulus menghadirkan amaliyah batiniyah di dalam hidup dan kehidupan kita untuk mendapatkan keridhaan Allah. Maka menghadapi berbagai macam problematika yang gak main-main ini, tentunya kita perlu waspada, perlu hati-hati, perlu siap memproteksi diri kita agar tidak kemudian terkontaminasi dan terkena virus-virus yang mudah mengkafiri saudara kita, membid'ah-bid'ahkan saudara kita, menyesat-nyesatkan saudara kita, memusyrik-musyrikkan saudara kita. Maka setidaknya ada 3 hal yang bisa kita lakukan untuk membentengi diri kita agar tidak mudah mengkafir-kafirkan, membid'ah-bid'ahkan saudara kita. Yang pertama adalah bukalah hati kita untuk menerima perbedaan-perbedaan di antara kita. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini berbeda.
Gak ada yang sama 100% antara satu individu dengan individu lainnya. Hatta kembar identik dia memiliki perbedaan di dalamnya. Maka kita harus siap menerima perbedaan. Dan perbedaan itu adalah sunnatullah dan diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Lain kepala, lain pemikiran. Coba kita lihat di zaman Rasulullah SAW, bahkan Rasulullah itu sendiri sering berbeda dengan kaum kafir Quraisy ketika didakwahi tidak mau nerima. Padahal logikanya sudah sangat nyambung. Sebelum mengumumkan tentang kerisalahannya, Nabi berkata, wahai kafir Quraisy, wahai Bani Sya'adah, wahai Bani Muthalib, kalau aku mengatakan di balik gunung itu tuh, di bukit itu akan ada musuh yang akan menyerang, kalian percaya nggak? Percaya. Kenapa? Karena engkau adalah Al-Amin. Tetapi ketika Nabi mengatakan sembahlah hanya Allah, tidak Tuhan selain Allah, tinggalkan penyembahan-penyembahan kepada berhala, maka jawabannya engke heula, entar dulu. Artinya apa? Perbedaan itu memang sudah sunnatullah. Artinya kita harus siap menerima perbedaan dan menghormati perbedaan itu. Jangan merasa diri paling benar. Yang kedua begini. Yang kedua, jangan kita merasa diri paling benar. Carilah kebenaran, bukan pembenaran. Maka untuk mencari kebenaran ini kita perlu ngaji. Ngajilah kepada alim ulama, kepada ulama yang alama, ulama-ulama yang memang fakar di bidangnya. Kebanyakan kita ini ngaji kepada ulama yang nanggung. Karena memang permasalahan umat terbesar sekarang ini adalah minimnya ulama yang alama, pakar-pakar di bidang-bidang kajian-kajian keislaman ini sudah banyak yang wafat. Maka Allah kan tidak mencabut ilmu ini kecuali dengan wafatnya ulama. Kalau ulama wafat, maka ada ilmu yang hilang di dalamnya. Sekarang coba siapa ulama yang alim sekali bermisalnya ya Syekh Nawawi Al-Bantani, atau ulama-ulama misalnya yang kontemporer Buya Hamka misalnya, atau ulama-ulama yang kita miliki ya almarhum pendiri UID ini Pak Profesor Rajali dan Rashid almarhum, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan segala dosa dan kesalahan beliau, terima amal ibadahnya dan ditempatkan di tempat yang paling mulia di Allah Subhanahu wa taala. Kita susah mencari profil pengganti yang alim, yang pakar. Tetapi jangan putus asa. Untuk mengukur kealiman, mengukur kepakaran seorang alim ulama, maka sebenarnya gampang. Gampang karena ada metodologinya. Jadi kalau kita ngaji, cari guru yang dia baca Qur'annya cakep, tafsir Qur'annya bagus, baca hadis kitab gundulnya oke, memahami bagaimana maqasidus syariah, muqarinul madzahib, itu mantep. Jadi kalau kita nyari guru, lihat bacaan Qur'annya. Kalau bacaan Qur'annya saja masih tajwidnya amburadul, bagaimana ceritanya? Cek bacaan Qur'annya, bagus, hafalannya cakep, tafsirnya luar biasa, hadisnya hafalnya banyak. Bagaimana kemudian dia sering melakukan berbagai macam perbandingan majab, kajian, mau tarjih, mau itu namanya muqarin mazahib. Maka disitulah kita perlu belajar. Nah, kalau kita sudah merasa hebat, kita bisa memiliki alatnya. Kita sudah bisa baca Quran, kita sudah bisa baca kitab kuning, ngaji, buka kitab-kitab yang masyhur di dalam agama kita. Kita ini agama yang hebat. Al-Quran dijaga sama Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Gak ada yang bisa merubah-rubah Al-Quran karena Allah yang jaga. Kalau kitab-kitab lain mah dirubah-rubah bisa. Kitab Taurat dirubah-rubah, Injil dirubah-rubah. Kalau kita dijaga sama Allah.
maka nggak ada yang bisa merubah Al-Quran. Belum lagi kitab-kitab yang masih ditinggalkan tersisa oleh ulama-ulama yang kita nggak pernah ketemu dengan ulama itu. Sahih Bukhari, Muslim kita nggak pernah ketemu, sama Syekh Nawawi Al-Bantani nggak pernah ketemu, tapi kitabnya ada dan terjaga kitab itu. Maka kita bisa mengkaji kitab-kitab itu. Maka kita belajar dan kemudian kita mengkaji mengkali, sehingga kita bukan lagi cari pembenaran, tapi cari kebenaran. Kalau cari kebenaran enak, kita ngelangkah kaki. Ada di sono orang alim ngaji, ada di sono orang alim ngaji. Kalau kita cari kebenaran maka subjektivitas. Kalau beda sama saya, no way ngaji. Ini kan repot urusannya. Oleh karenanya yuk sama-sama cari kebenaran, bukan pembenaran dengan cara kita ngaji, kita mutalaah kitab-kitab atau guru-guru yang memang pakar di bidangnya. Lalu yang ketiga yang harus kita lakukan adalah sabar dan istiqamah. Sabar menghadapi orang-orang yang berbeda dan terkadang orang-orang itu menghujat kita. Sebagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani ketika beliau diamanahi oleh gurunya untuk kemudian membangun madrasah, meneruskan daripada madrasah yang beliau lakukan, yang ingin bahwa madrasah ini mampu mempersatukan umat, mempersatukan perbedaan-perbedaan yang luar biasa pada saat itu. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani dengan penuh kesabaran, keistiqomahan senantiasa bersilaturahmi kepada orang yang berbeda, bahkan menentang kepada dirinya. Ini yang kurang di antara kita. Kadang-kadang kalau udah beda-beda, udah nggak mau bersilaturahmi. Padahal ulama-ulama terdahulu beda biasa, tapi tetap ukhuwah Islamiyah diutamakan. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani terus sabar-sabar sama dengan membangun madrasah, menerima orang-orang murid-murid dari manapun dia, dari kelompok manapun, baik yang satu pemahaman atau tidak beda pemahaman, diterima. Ya alhamdulillah, seperti kampus kita UIC menerima dari kelompok manapun. Nah dengan demikian kemudian alhamdulillah Syekh Abdul Qadir Jailani mampu mempersatukan perbedaan-perbedaan dengan kemudian mengedepankan ukhuwah Islamiyah. Maka sebagai satu kesimpulan, mari kita sama-sama jangan mudah mengkafir-kafirkan saudara kita, jangan mudah membid'ah-bid'ahkan saudara kita, menyesat-nyesatkan saudara kita apabila mencap musyrik kepada saudara-saudara kita. Terimalah perbedaan itu sebagai sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu mari kita sama-sama dalam hidup ini mencari kebenaran, jangan pembenaran. Kalau kita mencari pembenaran, maka berarti kita menutup, memahjub hati kita, mendinding hati kita dari kebenaran. Maka disitulah hidayah hilang dari kita. Bukakan hati, terima kebenaran, cari kebenaran dari manapun itu datangnya, maka Allah akan memberikan hidayah kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaga akidah kita, menerima amal ibadah kita, dan menghiasi kita semua dengan akhlak-akhlak yang karimah.